Oke, Udah? gas, udah. Oke, Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semua. Di sini kita akan mempresentasikan hasil capstone kita selama kurang lebih 1 bulan. Oke, untuk judul proyek kita itu bernama FitCall, aplikasi prediksi kalori terbakar berdasarkan data latihan dan fisiologis pengguna. Oke, jadi untuk kelompok kami di sini ada aku, Tika Diansyah sebagai front end dan Maulana Nur Faizi sebagai front end back end dan ada Diki Ardesa juga. Selain ini ada 3 lagi tim kami dan berperan sebagai machine learning. Oke, untuk presentasi kami di sini ada table of content sebanyak 7. Yang pertama ada latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, di era gaya hidup yang sehat, banyak orang aktif yang berolahraga, namun masih kesulitan memantau hasil latihannya secara akurat. Pusat kebugaran umumnya belum memiliki sistem digital untuk mencatat data seperti berat badan, usia, jenis latihan, dan kalori terbakar. Akibatnya, pengguna tidak mendapat gambaran jelas tentang progres kebugarannya. Ini biasanya kayak pemula-pemula yang baru mulai latihan gym itu ya. Dan pelatih pun sulit memberi program latihan yang sesuai. FitCall hadir sebagai solusi aplikasi website yang dapat memanfaatkan data fisiologis dan machine learning untuk memprediksi kalori terbakar, menentukan kategori BMI, dan memberikan rekomendasi latihan yang dipersonalisasi. Oke, untuk selanjutnya aku berikan kepada teman saya, Diki Ardiansyah. Oke, untuk tempat dan waktu, Diki, aku persilahkan. Baik, saya akan baik, saya akan membahas alasan memiliki, mohon maaf, alasan memilih topik fit call. Baik, kami memilih topik prediksi kalori terbakar berdasarkan data latihan dan fisiologis pengguna karena meningkatnya minat masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan olahraga. Namun, banyak yang belum memahami seberapa efektif aktivitas fisik yang mereka lakukan. Banyak aplikasi olahraga hanya menyediakan fitur pelacak aktivitas, namun belum memberikan estimasi kalori yang dipersonalisasi melalui FitCall. Kami ingin memberikan solusi berbasis machine learning, front end, dan back end yang mampu memberikan prediksi kalori secara akurat dan real time, dengan mempertimbangkan faktor personal seperti berat badan, usia, dan jenis latihan. Topik ini kami pilih karena relevan dengan kebutuhan masa kini, mendukung gaya hidup sehat berbasis data, dan memungkinkan integrasi teknologi AI melalui sistem VB yang responsif agar pengguna mendapatkan pengalaman yang lebih adaptif, real-time, dan bermanfaat. Eh, jadi ringkasan topik ini kami pilih karena yang pertama sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang ingin hidup sehat dengan pendekatan berbasis data. Kemudian yang kedua, mendukung pemanfaatan teknologi AI secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, alasan ketiga, memberikan peluang untuk membangun sistem VB yang terintegrasi untuk pengalaman pengguna yang maksimal. Kemudian, permasalahan utama pada FitCall. Jadi, banyak individu melakukan olahraga secara mandiri tanpa bimbingan profesional, sehingga mengalami kesulitan dalam mengenali jenis gerakan dan menghitung kalori yang terbakar. Aplikasi kebugaran yang ada umumnya hanya menyediakan kategori umum seperti lari atau bersepeda, tanpa mampu memprediksi gerakan spesifik maupun estimasi kalori secara akurat. Selain itu, proses input data manual dan asumsi kalori yang tidak personal membuat pelacakan kebugaran menjadi kurang akurat, tidak realistis, dan tidak efektif dalam jangka panjang. Baik, kemudian di sini ada solusi yang dijelaskan pada teman saya. Baik, selanjutnya. Untuk Mas Fajar, tempat dan waktu aku persilakan. Baik, izin melanjutkan.
Pada bagian ini saya akan menjelaskan solusi yang ditawarkan oleh aplikasi Fitcal. Fitcal hadir untuk menjawab permasalahan utama dalam dalam pelacakan aktivitas olahraga, yaitu kurangnya akurasi dan personalisasi. Banyaknya pengguna kesulitan memantau aktivitas olahraga secara tepat, khususnya dalam mengenali jenis gerakan dan menghitung kalori yang terbakar. Fitcal menggunakan algoritma prediktif berbasis machine learning yang dilatih dari berbagai dataset olahraga. Dengan cara ini, aplikasi mampu mengidentifikasi jenis gerakan hanya dengan memfoto gerakan tersebut. Sehingga sehingga pengguna dapat mengetahui gerakan yang akan dia lakukan. Selain itu, untuk estimasi kalori yang terbakar juga dihitung secara lebih akurat karena juga memperhitungkan karakteristik gerakan dan durasi waktu pelatihan. Fitcal dirancang untuk memberikan pengalaman pelacakan kebugaran yang sederhana namun informatif, terutama bagi pemula. Pengguna juga dapat mencatat dan memantau progres secara harian atau mingguan guna menyesuaikan pola latihan secara lebih bijak dan berkelanjutan. Selanjutnya hasil yang sudah ada, saya akan membandingkan Fitcal dengan beberapa aplikasi kebugaran yang sudah ada. Kita bisa lihat bahwa Fitcal memiliki keunggulan utama, yaitu mampu memprediksi nama gerakan dan estimasi kalori hanya dengan durasi latihan. Ini dimungkinkan berkat penggunaan data dan model prediktif berbasis machine learning. Sementara itu, aplikasi lain seperti MyFitnessPal Oke, aku akan melanjutkan hasil yang sudah ada dengan membandingkan aplikasi lain dari Fitcal. Untuk MyFitnessPal ini ada perbedaannya adalah pelacakan kalorinya masih berbasis manual dan input manual masih makanan dan aktivitas. Untuk Fitify, input manual makanan dan aktivitas, memilih dan mengikuti program latihan secara manual. Untuk FitSelf, terdapat pelacakan progres kebugaran dan pembuatan rencana latihan. Yang kedua ada input manual, gerakan dan progres latihan. Oke. Selanjutnya, untuk web development akan dijelaskan kepada Mas Maulana. Oke. Mas Maulana, silakan. Oke, untuk implementasi front end-nya kita menggunakan HTML sebagai struktur webnya, dan untuk tampilannya kita menggunakan CSS. CSS-nya kita menggunakan ada Bootstrap, dan untuk back-end-nya kita menggunakan JavaScript. Lanjut. Dan untuk di back-end-nya, di bagian servernya kita menggunakan Node.js, Express.js untuk membuat API, dan Supabase untuk menyimpan database-nya dan menggunakan PostgreSQL. Oke, mungkin untuk machine learning bisa dijelaskan oleh Mas Randy. Oke, untuk implementasi machine learning di sini menggunakan bahasa Python, karena bahasa Python lumayan umum ya digunakan untuk machine learning dan juga mudah dimengerti untuk pemula maupun profesional ya. Dan juga banyak library yang bisa digunakan di Python ini seperti Pandas, TensorFlow, Seaborn, dan Matplotlib ini ya. Untuk Pandas ini digunakan untuk mengolah data, dan TensorFlow biasanya untuk belajar untuk machine learning untuk bagian deep learning dan neural network ya.
Dan Seaborn dan Matplotlib ini biasanya untuk visualisasi grafik maupun data yang ingin dilihat biasanya. Oke, selanjutnya di sini ada dokumentasi atau hasil dari pekerjaan kami. Oke, untuk kesimpulan mungkin bisa dilanjutkan sama Mbak Nisa ya. Mbak Nisa. Oke, kesimpulannya Fitcall hadir sebagai solusi inovatif untuk menjawab kebutuhan akan pelacakan aktivitas olahraga yang lebih akurat, personal, dan praktis, dengan memanfaatkan durasi latihan sebagai input utama. Fitcall mampu memprediksi jenis gerakan dan menghitung estimasi kalori terbakar secara otomatis. Pendekatan ini tidak hanya menyederhanakan pengalaman pengguna, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan efektivitas latihan. Fitcall mendorong gaya hidup sehat yang lebih terarah dan berkelanjutan, terutama bagi individu yang berolahraga secara mandiri. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, mohon maaf jika banyak salahnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.